taman yang tidak pernah ramai. Karena sebagian besar orang datang terlalu cepat dan pergi sebelum musimnya tiba. Padahal keajaiban sedang tumbuh di sana. Aku menemukan taman itu di antara dua musim yang saling berpamitan. Tak ada bunga yang sedang mekar, hanya ranting-ranting yang tampak kesepian. Aku hampir berbalik pulang saat seorang tukang kebun tua berkata, "Jangan menilai taman dari hari ini. Sebagian keindahan sedang bekerja diam-diam." Lalu ia menunjuk tanah yang kosong seolah melihat sesuatu yang tak kulihat. Dan angin membawa satu pertanyaan, "Mengapa kau begitu takut dan lambat?" Dan ada taman untuk bunga yang terlambat mekar, tempat yang sabar lebih berharga dari terburu-buru. Karena matahari tak pernah mengejek benih yang masih belajar menjadi bunga. Dan jika hari ini kau belum bersinar, jangan buru-buru menyebut dirimu gagal. Sebab bagian warna terindah memang datang paling akhir. Aku melihat mawar kecil di sudut taman yang baru mekar setelah musim berganti. Sedangkan bunga lain telah lama gugur dan dilupakan oleh waktu. Saat itulah aku mengerti bahwa cepat bukan selalu berarti menang. Karena ada kisah yang membutuhkan hujan, dan ada mimpi yang membutuhkan kesabaran. Langit sore mulai berwarna jingga, seolah ikut mengangguk pelan. Mungkin hidup bukan tentang siapa yang duluan, tapi siapa yang tetap tumbuh. Jauh ada taman untuk bunga yang terlambat mekar, tempat yang sabar lebih berharga dari terburu-buru. Karena matahari tak pernah mengejek benih yang masih belajar menjadi bunga. Jika hari ini kau belum bersinar, jangan buru-buru menyebut dirimu gagal. Sebab sebagian warna pelindah memang tantang paling akhir. Hey, bagaimana jika alasanmu belum sampai? Karena semesta sedang menyiapkan panggung yang tepat. Bagaimana jika keterlambatanmu bukan hukuman, melainkan perlindungan? Sok ada taman untuk bunga yang terlambat mekar, tempat yang sabar lebih berharga dari terburu-buru. Karena matahari tak pernah mengejek benih yang masih
aku tak lagi takut terlambat, karena taman itu mengajarkanku bahwa setiap bunga memiliki waktunya sendiri untuk menjadi indah. Di sebuah rumah tua di ujung senja, ada jendela yang tak pernah ditutup. Konon, siapapun yang melihat ke sana akan melihat harapan yang belum terjadi. Oh, aku datang membawa banyak tanya tentang mimpi yang belum menjadi nyata, tentang langkah yang terasa sia-sia dan jalan yang tak kunjung terbuka. Di dalam rumah itu sunyi sekali, hanya suara jam yang berjalan pelan, seolah waktu sedang mengajariku bahwa tidak semua jawaban harus datang sekarang. Lalu kulihat jendela itu memantulkan cahaya yang asing bagiku, dan seseorang berbisik dari kejauhan, jangan menyerah pada bab yang belum selesai. Ada jendela yang menghadap ke esok hari, tempat harapan tetap menyala meski malam panjang, tempat mimpi yang hampir mati, masih menunggu kesempatan untuk pulang. Oh, jika hari ini kau kehilangan arah, jangan pecahkan kacanya karena kecewa, karena di balik gelap yang kau lihat sekarang, masih ada pagi yang sedang disiapkan. Kulihat diriku di pantulan kaca, bukan yang kuat seperti yang kuinginkan, tapi seseorang yang masih bertahan meski berkali-kali dihantam keraguan. Lalu hujan turun perlahan membasuh debu di permukaan jendela, dan untuk pertama kalinya aku melihat langit yang lebih luas dari takutanku. Ternyata harapan tidak pernah pergi, aku saja yang terlalu sibuk menunduk. Kadang masa depan tidak membutuhkan keberanian besar, hanya satu langkah kecil lagi. Kini ada jendela yang menghadap ke esok hari, tempat harapan tetap menyala meski malam panjang, tempat mimpi yang hampir mati, masih menunggu kesempatan untuk pulang. Jika hari ini kau kehilangan arah, jangan pecahkan kacanya karena kecewa, karena di balik gelap yang kau lihat sekarang, masih ada pagi yang sedang disiapkan. Hey, bagaimana jika alasanmu masih bertahan hari ini? Karena ada versi dirimu di masa depan yang sedang menunggumu datang.
Bagaimana jika keajaiban itu hanya berjarak satu langkah lagi? Hey, ada jendela yang menghadap ke esok hari, tempat harapan tetap menyala meski malam panjang, tempat mimpi yang hampir mati masih menunggu kesempatan untuk pulang. Dan jika hari ini kau kehilangan arah, jangan pecahkan kacanya karena kecewa, karena di balik gelap yang kau lihat sekarang masih ada pagi yang sedang disiapkan. Jangan saat matahari akhirnya terbit, kau akan tersenyum pelan, karena ternyata esok tidak pernah meninggalkanmu. Kini setiap kali hidup terasa berat, aku hanya membuka jendela itu dan membiarkan cahaya masuk. Ada kereta yang hanya datang sekali, bukan untuk membawa kita pergi, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Malam itu stasiun hampir kosong, hanya ada lampu tua dan aroma hujan. Aku duduk bersama koper kenangan yang terlalu lama ku bawa kemana-mana. Di papan jadwal yang mulai pudar, tak ada tujuan yang ku kenal, hingga terdengar suara pengeras tua. Kereta terakhir dari bulan September segera berangkat. Aku menoleh perlahan karena September adalah tempat di mana banyak hal tak sempat selesai. Dan angin membawa daun-daun kering seperti surat yang tak pernah terkirim. Di kereta terakhir dari bulan September, membawa pergi hal-hal yang tak bisa kembali, janji yang tertinggal di persimpangan, sebagian pintu harus tertutup agar kita berani membuka yang lain. Di gerbong tua ku lihat banyak wajah, sebagian tersenyum, sebagian terdiam. Mereka membawa cerita masing-masing tentang perpisahan yang tak pernah direncanakan. Seorang lelaki di kursi depan berkata sambil memandangi jendela yang berkabut, "Anak muda, kadang kita tidak rindu seseorang. Kita hanya rindu versi diri kita saat bersamanya. Dan
kata-kata itu menetap lama di kepalaku. Mungkin yang harus dilepaskan bukan kenangannya, melainkan luka yang ditinggalkannya. Ini kereta terakhir dari bulan September, membawa pergi hal-hal yang tak bisa kembali. Janji yang tertinggal di persimpangan, dan mimpi yang pernah berhenti bernyanyi. Meraih tapi aku belajar malam itu, tak semua kehilangan adalah tragedi. Karena sebagian pintu harus tertutup agar kita berani membuka yang lain. Oh, oh, oh. Bagaimana jika hidup bukan tentang menyimpan semuanya? Bagaimana jika dewasa adalah kemampuan mengucapkan terima kasih pada hal-hal yang sudah selesai. Dan kereta terakhir dari bulan September, membawa pergi hal-hal yang tak bisa kembali. Janji yang tertinggal di persimpangan, dan mimpi yang pernah berhenti bernyanyi. Tapi aku belajar malam itu, tak semua kehilangan adalah tragedi. Karena sebagian pintu harus tertutup agar kita berani membuka yang lain. Dan saat kereta menghilang di kejauhan, aku tidak lagi melambaikan tangan, karena akhirnya aku mengerti ada perjalanan yang memang harus berakhir, agar perjalanan baru bisa dimulai. Kini setiap kali September datang, aku tidak lagi merasa sedih. Aku hanya tersenyum dan mengingat bahwa beberapa hal indah memang diciptakan untuk singgah, bukan untuk tinggal. Ada jalan yang tidak pernah muncul saat langit cerah. Ia hanya terlihat ketika hujan turun perlahan. Dan mungkin begitulah hidup mengajari kita arah. Aku pernah membawa peta kemana-mana mencari jalan menuju bahagia, mengukur mimpi dengan angka-angka dan menimbang hidup dengan pujian manusia. Namun semakin jauh aku berjalan, semakin asing wajah di cermin, sampai suatu sore hujan datang dan melarutkan semua rencana yang kusimpan. Di atas tanah yang basah muncul garis-garis yang belum pernah kulihat. Dan hujan berkata pelan, tidak semua arah bisa ditemukan saat langit terang.
Ia ada peta yang digambar oleh hujan, muncul saat kita kehilangan pegangan, saat dunia tak lagi sesuai harapan, dan hati mulai belajar melepaskan. Gak ada jalan yang hanya terlihat oleh mereka yang pernah tersesat, karena kadang semesta menyembunyikan tujuan agar kita menikmati perjalanan. Kulihat sungai kecil di pinggir hutan, tak pernah bertanya kemana ia pergi. Ia hanya mengikuti lekuk bumi dan akhirnya menemukan laut sendiri. Sedangkan kita sering memaksa arah, seolah hidup harus sesuai rencana. Padahal beberapa keindahan datang dari belokan yang tak disengaja. Dan untuk pertama kalinya aku berhenti melawan hujan, karena mungkin badai bukan untuk menghentikan langkah, melainkan untuk menggambar jalan baru. Ya, ada peta yang digambar oleh hujan, muncul saat kita kehilangan pegangan, saat dunia tak lagi sesuai harapan, dan hati mulai belajar melepaskan. Tiada jalan yang hanya terlihat oleh mereka yang pernah tersesat, karena kadang semesta menyembunyikan tujuan agar kita menikmati perjalanan. Hey, bagaimana jika alasanmu belum menemukan jalan, karena kau masih memegang peta lama? Bagaimana jika hidup sedang menunggu agar kau berani berjalan tanpa harus tahu semuanya? Ada peta yang digambar oleh hujan, muncul saat kita kehilangan penyalaan. Saat dunia tak lagi sesuai harapan dan hati mulai belajar melepaskan. Ada jalan yang hanya terlihat oleh mereka yang pernah tersesat, karena kadang semesta menyembunyikan tujuan agar kita menikmati perjalanan. Badar, dan ketika hujan berhenti turun, aku melihat dunia yang sama, namun dengan mata yang berbeda. Kini aku tak lagi takut tersesat, karena aku tahu beberapa jalan terbaik dalam hidup tidak ditemukan, mereka ditunjukkan.
jendela. Sampai suatu hari angin mengajarkanku sesuatu, bahwa tidak semua rumah terbuat dari biji. Aku berjalan melewati banyak kota, mengumpulkan nama dan cerita, mencari tempat untuk menetap di antara ribuan wajah yang berbeda. Namun semakin jauh kakiku melangkah, semakin asing rasanya pulang, seolah ada bagian dari diriku yang tertinggal di musim yang lain. Sampai angin datang membawa daun tua dan menjatuhkannya tepat di hadapanku. Lalu ia berbisik pelan, mungkin yang kau cari bukan tempat, melainkan rasa. Aku jaga rumah yang dibangun oleh angin, tak terlihat namun selalu menunggu. Saat dunia terasa terlalu bising dan hatimu lupa cara berteduh, kayak ada rumah yang dibangun oleh angin di dalam kenangan dan penerimaan. Tempat semua luka boleh duduk tanpa harus menjelaskan alasan. Kulihat burung-burung kembali sore itu, bukan karena langit memanggil mereka, tapi karena mereka tahu kemana lelah harus pulang. Sedangkan manusia sering tersesat di jalan yang ia bangun sendiri, mengejar begitu banyak tujuan sampai lupa memeluk dirinya lagi. Dan senja yang perlahan turun mewarnai laut dengan keheningan. Mungkin damai bukan sesuatu yang ditemukan, mungkin damai adalah sesuatu yang diterima. Lalu ada rumah yang dibangun oleh angin, tak terlihat namun selalu menunggu. Saat dunia terasa terlalu bising dan hatimu lupa cara berteduh, kayak ada rumah yang dibangun oleh angin di dalam kenangan dan penerimaan. Tempat semua luka boleh duduk tanpa harus menjelaskan. Hey! Bagaimana jika selama ini kau mencari rumah di luar sana, padahal rumahmu sedang menunggumu di dalam dirimu sendiri?